Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersikap, berdiri, beri salam. Selamat siang, Miss Agnes. Selamat siang, teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang, Miss. Oke, siapa yang berdoa? Alisa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Kau berkati Tuhan, hari ini kami membawa adoran Tuhan, Kau berkati agar kami sebagai dan baik Tuhan. Dan Kau berkati Tuhan, misalnya yang mengajar kami kan, Kau berkati dan berikan misalnya kesabaran Tuhan. Terima kasih Yesus, bisa doa kami, haleluya, amin. Amin. Terima kasih, Alisa. Oke. Ya, hari ini kita mau belajar tentang apa? Hari ini kita sudah sampai di pembelajaran 4 tentang ini sebagai ruang kehidupan. Ini sebagai ruang kehidupan. Nah, sebelum ini kita mau absen dulu. Ya, bentar ya. Semua di sini tinggal di bumi kan? Ya. Atau ada yang dari planet yang lain? Iya, kita dari mana? Hah? Ya, semua kita saat ini ada di bumi. Bumi ini sebagai ruang kehidupan. Kalau kehidupan berarti hanya manusia saja. Semua makhluk hidup termasuk hewan dan tumbuhan. Semua makhluk hidup tinggal di bumi. Nah, hari ini kita mau belajar bagian-bagian bumi apa saja. Saya lihat pengertian bumi dulu ya. Bumi adalah satu-satunya planet yang memiliki kondisi ideal untuk kehidupan seperti apa? Air, atmosfer, sumber daya alam, dan lapisan yang bisa dirasakan pergerakannya saat gempa bumi terjadi. Oke, itu adalah pengertian tentang bumi. Nah, bumi ini adalah salah satu planet. Berarti ada planet yang lain dong. Ada yang masih ingat planet yang lain? Salah satu atau salah dua boleh. Jupiter. Apa? Uranus. Saturnus. Mars. Merkurius. Venus. Ya. Nah, itu adalah planet-planet yang ada, tapi hanya satu planet yang ideal yang bisa dihuni oleh manusia atau semua makhluk hidup termasuk hewan dan tumbuhan. Nah, sekarang kita mau lihat bagian-bagian bumi. Bagian
Lapisan kerak bumi ini terdiri dari batuan padat, tanah, dan mineral yang terbagi menjadi kerak benua yang tebal dan kurangnya padat serta kerak samudra. Nah, di sini kita melihat ada lagi bagian-bagian bumi yang lain. Yang kedua yaitu mantel bumi. Nah, mantel bumi ini adalah lapisan kerak bumi yang terbagi menjadi kerak samudra. Nah, lebih jelasnya lagi ada di buku ya. Tebal lapisan ini mencapai berapa? 2.200 km dengan suhu berkisar berapa? 500 sampai 40 derajat. 500 sampai 400 derajat, 4.000 derajat Celcius. Itu panas aja, sangat panas atau ya setengah-setengah? Sangat panas. Bisa ditempati manusia? Tidak. Bisa ditempati makhluk hidup? Tidak. Tidak ya. Lalu ada inti luar bumi. Inti luar bumi juga bisa dihuni manusia nggak atau makhluk hidup? Tidak ya, karena lapisan ini juga tersusun dari cairan logam besi yang juga memiliki panas sampai berapa? 2.200 derajat Celcius. 2.200 derajat Celcius, dan itu juga sangat panas. Lalu ada yang paling panas yang mungkin tidak ada yang bisa hidup di sana. Apa? Inti dalam bumi. Inti dalam bumi ini suhu yang paling panas mencapai berapa? 5.000 derajat Celcius. Sekarang kita perhatikan dulu ya, setelah bagian-bagian bumi disampaikan bahwa bumi dikelilingi oleh lapisan gas yang disebut atmosfer. Nah, atmosfer ini memiliki beberapa bagian lagi. Coba perhatikan lapisan-lapisan yang ada di dalam bukunya halaman 86. Lapisan atmosfer tersusun atas beberapa lapisan. Yang pertama, troposfer. Yang kedua, stratosfer. Yang ketiga, mesosfer. Yang keempat, termosfer. Dan yang kelima, eksosfer. Nah, di sini eksosfer ini adalah bagian luar atmosfer. Bagian luar atmosfer bumi di atas termosfer yang terdiri dari gas yang sangat jarang pada ketinggian 700 sampai 10.000 kilometer. Dan yang ideal untuk ditinggali manusia apa juga? Troposfer ya. Ini seperti. Nah, di beberapa lapisan atmosfer ini ada juga termosfer. Lapisan termosfer ini adalah berada pada ketinggian 85 sampai 690 km. Sekarang Miss mau tanya Sintong. Lapisan atmosfer yang ketiga apa? Apa? Mesosfer. Mesosfer bisa ditempati manusia enggak? Hah? Tidak. Kenapa? Lapisan ini bisa ditempati atau dihuni manusia tidak? Tidak. Kalau yang tadi bagian-bagian bumi seperti kerak bumi, apa lagi? Seperti mantel bumi, inti luar dan inti dalam, itu tidak bisa. Kalau kerak bumi kan tempat tinggal kita. Kalau mantel bumi, inti luar dan inti dalam tidak bisa ditempati oleh manusia. Karena apa?
tidak bisa kita tinggali? Karena Karena memiliki suhu yang dingin, tidak bisa dihuni oleh manusia atau ada yang bertahan hidup di suhu yang dingin seperti itu. Suhunya 16 derajat Celcius aja sampai menggigil. Apalagi di lapisan mesosfer ini disampaikan suhu pada lapisan ini sangat dingin, yaitu mencapai -73 derajat Celcius. Nah, dari bagian-bagian lapisan atmosfer ini, sekarang kalian akan mengamati peta asal daerah dengan peta digital. Boleh kalian lihat semuanya bawa handphone? Oke, silakan. Bisa lihat di handphonenya masing-masing. Satu kelompok, satu handphone ya. Satu kelompok, satu handphone. Untuk bekerja sama dalam kelompok mengamati peta asal daerah dengan peta digital. Tugasnya sudah ada dalam halaman 87. Petunjuknya atau langkah kegiatannya adalah carilah informasi tentang asal daerahmu. Kalian tidak bawa handphone? Siapa yang punya handphone 2 di satu kelompok? Teman bawa? Juli bawa handphone enggak? Satu-satu ada semua ya? Ini pinjaman mereka aja. Oke, silakan. Langkah kegiatannya adalah mencari informasi tentang daerah asalmu. Tentukan dan pilih kota daerah asal. Contohnya daerah Sumatera. Di sini kan paling banyak orang Sumatera. Contoh ya. Lalu tentukan tempat keberangkatan kalian. Contoh kalau kalian pergi seperti kemarin kita outing. Nah, kita tentukan keberangkatan kita dari sini sampai ke Cirebon. Ikutilah rute yang diberikan oleh peta digital. Ya, pelajaran kita sampai di sini. Ada yang mau bertanya? Jelas? Kalau jelas, refleksinya untuk kita hari ini, kita kan tinggal di bumi ini. Maka sayangilah bumi ini dengan cara apa? Tidak membuat sampah sembarangan, tidak merusak lingkungan, apalagi merawatnya, apalagi menjaga siapa? Menjaga bumi ini. Tidak harus bagaimana caranya menjaga bumi ini? Kan kita nggak bisa menjangkau seluruh dunia menjaganya. Tetapi dengan cara tempat tinggal kita saat ini, itulah yang harus kita jaga. Demikian pelajaran hari ini. Kita mau berdoa penutup. Silakan Gema berdoa untuk pelajaran kita hari ini. Mari kita bersatu berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami sudah selesai belajar Tuhan. Kami mau pulang Tuhan, berkati perjalanan kami supaya lancar Tuhan. Tuhan berkati misalnya seluruh yang belajar Tuhan, juga berkati semua yang masuk hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin.